Sebuah pesawat komersil yang dioperasikan oleh Pan American World Airways meledak di Lockerbie, Skotlandia. Melansir dari histori, ledakan ini disebabkan oleh adanya bom yang disembunyikan dalam pemutar kaset audio yang disimpan di dalam koper. Di suatu tempat, di antara Seattle dan tempat pemberhentian bahan bakar di Reno, Nevada, Cooper dan barang jarahannya menghilang, guys. Dari informasi yang aku rangkum, skyjacker tersebut terjun dari pesawat Northwest Airlines melalui pintu kabin belakang. Berdasarkan data dari IATA atau Asosiasi Transportasi Udara Internasional, pada tahun 2023 mencetak rekor terendah kecelakaan pada pesawat, guys. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Seneng banget akhirnya bisa ketemu kalian lagi di Cockpit Talk. Di video kali ini, aku akan ngebahas beberapa kasus pembajakan dan ancaman bom yang terjadi di pesawat, guys. Bahkan dari informasi yang udah aku rangkum, ada kasus pembajakan pesawat yang sampai saat ini pelakunya belum terungkap, guys. Tanpa berlama-lama, inilah beberapa kasus ancaman bom di pesawat yang paling menjadi sorotan dunia. So, buckle up your seatbelt because we're ready for takeoff. Kalau kamu suka dengan hal-hal berbau misteri dan suka memecahkannya, kamu pasti familiar banget nih dengan nama D.B. Cooper. Nama ini yang akan menjadi pembahasan pertama kita hari ini, guys. Bahkan, saking populernya misteri kasus ini, sampai-sampai dijadikan sebuah film loh, guys. D.B. Cooper. D.B. Cooper. D.B. Cooper. D.B. Cooper. D.B. Cooper. Aksi D.B. Cooper terjadi pada tahun 1971, tepatnya di tanggal 24 November. Ia menggunakan ancaman bom untuk membajak penerbangan dari Portland, Oregon ke Seattle, Washington DC, Amerika Serikat. Nama asli dari D.B. Cooper adalah Dan Cooper. Itu tertulis di tiket perjalanan pesawat yang ia tumpangi, guys. Jadi, Dan Cooper ini membeli sebuah tiket pesawat sekali jalan dengan menaiki maskapai Northwest Orient Airlines Flight 305. Berdasarkan catatan, dia duduk di kursi 18 Charlie. Lalu, seperti apa sih kronologinya? Kita bahas sekarang ya. Dari keterangan beberapa saksi, ia terlihat seperti seseorang bisnismen dengan memakai dasi hitam, kemeja putih, dan sepatu coklat. Ia juga membawa tas kerja dan kantung kertas coklat. Hebatnya, pada saat kejadian, gak ada satupun penumpang yang sadar kalau pesawat mereka itu lagi dibajak. Beberapa saat setelah pesawat lepas landas, Dan Cooper memanggil seorang pramugari bernama Florence Schnafer sambil menyerahkan selembar kertas, guys. Ia pun meminta Florence untuk membaca catatan yang ia berikan. Lalu, Florence membuka catatan tersebut. Ternyata, guys, dalam catatan tersebut, sebuah pernyataan mengerikan ditulis menggunakan pulpen dengan huruf kapital. Yang isinya, dalam bahasa Indonesia, saya memiliki bom di tas saya. Saya ingin Anda duduk di samping saya. Kemudian, Florence menuruti perkataan Dan Cooper dan duduk di sampingnya. Lalu, ia pun meminta Dan untuk menunjukkan bom yang dimaksud. Dan Cooper pun membuka tasnya yang berisi kabel kusut, baterai, dan tongkat berwarna merah yang tampak seperti dinamit. Ketika itu, ada beberapa permintaan dari Dan Cooper. Ia meminta uang tebusan sebesar 200.000 US dollar atau setara dengan 3,2 miliar rupiah sekarang, guys. Dan 4 parasut. Setibanya di Seattle, Cooper mengizinkan penumpang lain turun dari pesawat dengan imbalan uang dan parasut tersebut. Cooper kemudian memerintahkan pilotnya untuk terbang ke Meksiko dengan syarat pesawat diharuskan terbang di bawah 10.000 kaki dengan sayap pada 15 derajat dan menjaga kecepatan lebih lambat dari 100 knots. Di suatu tempat di antara Seattle dan tempat pemberhentian bahan bakar di Reno, Nevada, Cooper dan barang jarahannya menghilang, guys. Dari informasi yang aku rangkum, skyjacker tersebut terjun dari pesawat Northwest Airlines melalui pintu kabin belakang. Hingga saat ini, tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi pada Dan Cooper, guys. Meskipun sebagian uangnya berhasil diperoleh kembali pada tahun 1980.
Karena tidak menemui titik terang, akhirnya kasus Cooper resmi dibekukan pada tahun 2016 oleh FBI. Kasus yang kedua terjadi di tahun 2001. Pelakunya adalah Richard Reid. Insiden ini dikenal juga sebagai shoe bomber atau bom sepatu. Pada tanggal 22 Desember 2001, Richard Reid naik pesawat American Airlines penerbangan 63 dari Paris, Prancis menuju Miami, Florida dengan penerbangan transit di Charles de Gaulle Airport di Paris. Pada saat penerbangan, Reid mencoba menyelinapkan bahan peledak ke dalam sepatunya yang terbuat dari bahan plastik, guys. Ia berusaha menyelinapkan bahan peledak tersebut ke dalam sepatu olahraga yang ia kenakan dengan cara memotong bagian bawah sepatu dan menyembunyikan bahan peledak di dalamnya. Tapi guys, untungnya aksi pengeboman ini berhasil digagalkan atas kerjasama penumpang dan kabin kru. Jadi guys, saat itu seorang penumpang mengeluhkan bau asap di kabin sesaat setelah layanan makanan. Salah satu pramugari, Hermes Moutier, mengira dia mencium bau korek api. Setelah mendapat laporan tersebut, Hermes pun berjalan menyusuri lorong pesawat dan mencoba mencari di mana sumbernya. Dia pun menemukan Reid yang sedang duduk sendirian di dekat jendela dan mencoba menyalakan korek api. Moutier memperingatkannya bahwa merokok tidak diperbolehkan di dalam pesawat. Dan Reid pun berjanji untuk tidak melakukannya. Beberapa menit kemudian, Moutier menemukan Reid membungkuk di kursinya. Setelah dia bertanya apa yang dia lakukan, Reid memperlihatkan satu sepatu di pangkuannya dan korek api yang menyala. Sontak hal ini membuat penumpang lain terkejut, guys. Beberapa penumpang bekerja sama untuk menundukkan Reid yang menurut keterangan, ciri-cirinya setinggi 193 cm dan memiliki berat 97 kg. Mereka pun berhasil menaklukkan Reid dan menyergapnya sebelum bahan peledak dalam sepatunya meledak, guys. Lalu, penerbangan segera dialihkan ke Bandara Internasional Logan di Boston, Massachusetts, bandara terdekat di Amerika Serikat. Setelah pendaratan, Reid diamankan oleh otoritas keamanan dan diselidiki oleh FBI. Reid ditangkap dan dikenakan tuduhan serius terkait dengan upaya terorisme, guys. Kasus bom sepatu yang dilakukan oleh Richard Reid pada tahun 2001 menjadi sorotan dunia yang mendapat perhatian luas dari media internasional dan publik global. Kejadian tersebut terjadi tidak lama setelah serangkaian teror 11 September 2001 di Amerika Serikat yang meningkatkan ketegangan dan kekhawatiran akan keamanan penerbangan di seluruh dunia. Kasus ini menjadi contoh yang sangat penting tentang bagaimana kerjasama antar penumpang dan juga awak pesawat dapat menjadi faktor penentu dalam mencegah serangan terorisme dan menjaga keselamatan penerbangan. Kasus yang ketiga merupakan salah satu insiden terorisme paling tragis dalam sejarah penerbangan, guys. Insiden ini juga dikenal dengan pengeboman Lockerbie pada tanggal 21 Desember 1988. Sebuah pesawat komersil yang dioperasikan oleh Pan American World Airways meledak di Lockerbie, Skotlandia. Hanya setelah 38 menit lepas landas dari London. Pesawat tersebut bertipe Boeing 747 dengan tujuan New York. Melansir dari histori, ledakan ini disebabkan oleh adanya bom yang disembunyikan dalam pemutar kaset audio yang disimpan di dalam koper. Benda ini meledak di area kargo ketika pesawat berada di ketinggian 31.000 kaki. Menurut informasi yang dikumpulkan oleh pihak FBI, serpihan pesawat yang menyentuh tanah beberapa diantaranya meledak dan meninggalkan kawah sedalam sekitar 40 kaki, guys. Bencana ini kemudian menjadi subjek investigasi kriminal terbesar di Inggris. Insiden tragis itu menewaskan 259 orang dari 21 negara yang berbeda, termasuk 190 warga Amerika Serikat, dan gak hanya itu, 11 warga negara Skotlandia juga dilaporkan tewas terhantam reruntuhan badan pesawat di darat. Setelah penyelidikan yang panjang selama 3 tahun, barulah pada November 1991, Departemen Kehakiman dan pejabat Skotlandia bersama-sama mendakwa 2 orang Libya, yakni Abdel Basset Al-Megrahi dan Lamin Fimah. Keduanya didakwa atas tuduhan menempatkan bahan peledak di kaset portable dan pemutar radio yang ada di dalam sebuah koper di pesawat. Namun,
Dari informasi yang terbaru guys, pada bulan Oktober 2015, pejabat Skotlandia mengumumkan bahwa 2 warga Libya lainnya telah diidentifikasi sebagai tersangka pemboman tersebut. Lalu, 5 tahun kemudian, pada 21 Desember 2020, Jaksa Agung Amerika Serikat, William Barr, mengumumkan tuntutan pidana terhadap mantan perwira intelijen Libya, Abu Aguila Muhammad Mas'ud Khir al-Marimi, terkait serangan Lockerbie. Biasanya, setiap kali ada laporan atau ancaman terkait adanya bom di pesawat atau di bandara, otoritas penerbangan dan kepolisian akan segera melakukan penyelidikan mendalam untuk menentukan keaslian ancaman tersebut. Jika diperlukan, langkah-langkah keamanan tambahan dapat juga dilakukan, seperti peningkatan pemeriksaan keamanan di bandara atau bahkan penundaan dan pembatalan penerbangan. Seperti yang terjadi pada bulan Desember 2023, pesawat Pelita Air dengan rute Surabaya ke Cengkareng mendapat ancaman bom di Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur pada pukul 13.20 waktu Indonesia Barat. Akibatnya, adanya ancaman bom tersebut, pesawat mengalami penundaan penerbangan dan seluruh penumpang langsung dievakuasi, guys. Setelah dilakukan investigasi, ternyata ancaman bom tersebut merupakan keisengan yang berasal dari salah satu penumpang. Duh, jangan pernah ngelakuin hal tersebut ya, guys. Oke, prosedur penerbangan ketika menghadapi ancaman bom itu tergantung kepada kebijakan yang ditetapkan oleh maskapai penerbangan serta otoritas penerbangan setempat ya guys. Namun, secara umum, aku coba jelasin ya. Yang pertama, mengidentifikasi ancaman. Apakah ancaman tersebut akurat atau tidak untuk memastikan keaslian ancaman tersebut. Lalu, memberikan pengumuman dan pemberitahuan kepada penumpang tentang situasi yang sedang terjadi, sambil tetap meminta agar penumpang tetap tenang dan patuh terhadap instruksi. Selanjutnya yang ketiga, melakukan tindakan darurat. Jika perlu, awak pesawat dapat memutuskan dan mengambil tindakan darurat seperti melakukan pendaratan darurat di bandara terdekat untuk memungkinkan penanganan yang lebih baik terhadap situasi tersebut. Yang terakhir, pengamanan dan evakuasi. Jika ada indikasi konkret tentang keberadaan bom di pesawat, awak pesawat dan petugas keamanan tentunya akan bekerja sama untuk mengamankan area sekitar bom dan melakukan evakuasi penumpang dengan aman. Oke guys, itu tadi beberapa kasus ancaman bom yang pernah terjadi di dunia penerbangan. Kalau kalian melihat penumpang yang mencurigakan atau melakukan hal-hal yang membahayakan saat penerbangan, jangan ragu ya guys untuk melaporkan ke cabin crew atau awak pesawat. Dan kalian gak perlu takut ya, karena pihak otoritas penerbangan selalu meningkatkan level keamanan untuk para penumpang. Berdasarkan data dari IATA atau Asosiasi Transportasi Udara Internasional, pada tahun 2023 mencetak rekor terendah kecelakaan pada pesawat guys. Meskipun jumlah penumpang pesawat komersial tahun lalu meningkat 17% menjadi 37,7 juta, catatan IATA hanya ada 29 kecelakaan pesawat dan ini lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang kasusnya mencapai 42 kecelakaan pesawat. Oke guys, sekian dulu pembahasan topik kita kali ini. Kira-kira topik apa lagi ya yang mau kita bahas? Please komen di bawah atau kalian bisa tanya aku di sosial media lain such as Instagram dan TikTok ya guys. And don't forget to like, share, subscribe, dan komen yang banyak. Aku mau tahu banget nih, kalian mau tahu apa lagi sih tentang dunia aviasi? Dan pastinya aku akan bahas di next video. So, thank you guys for watching and have a safe flight.